Halo guys, terima kasih udah mampir di channel ini. Gue dengan DME Tarot, DME underscore Tarot. Gue akan coba bacain buat kalian yang bintangnya Aries untuk bulan November 2016. Jadi terima kasih untuk like, subscribe channel gue. Kalau kalian berminat untuk private reading, gue open untuk private reading buat semua dari kalian. Dan perlu kalian ketahuin, reading ini adalah general love and relationship. Jadi mungkin nggak 100% akurat untuk semua dari kalian, untuk specific problem. Tapi boleh kalian pelajarin untuk hal-hal yang mungkin bersangkutan dalam kehidupan kalian. Dan perlu kalian ketahui kalau reading ini dan perlu kalian ketahui bahwa yang harus kalian percaya adalah diri kalian sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa. Okay? So, always to come for Aries on November 2016. Aries, November 2016. What is to come to Aries, November 2016. Oke. Coba kita lihat apa yang terjadi untuk Aries, November 2016. Aries, November 2016, female and male in love and relationship. Okay. So, present, 5 of Pentacles, the challenge, 4 of Cups, your foundation, 10 of Swords. Wow. And the past is the Devil. I move this here. Terus the present is the Hangman. The near future, 8 of Cups. And yourself is the Hermit. Your environment, Ace of Swords, sorry. Hope and fear is the Magician. The outcome is the Temperance. Terus di bottom card, Ace of Cups. Oke, sorry ya kalau sometimes gue ngomong pakai bahasa Inggris, soalnya ya agak susah sih kalau diterjemahin pakai bahasa Indonesia. Kadang-kadang kalimatnya agak ribet ya. So, jadi buat Aries di November 2016, mungkin di antara kalian ada yang masih mengingat kejadian di masa lalu sama mantan atau sama seseorang yang spesial yang kalian admiring gitu ya, yang kalian gemari. Terus mungkin ada happy moment sama seseorang itu yang sudah terjadi, dan itu
kalian mungkin bisa dibilang kangen sama orang itu, dan mungkin orang itu saat ini nggak ada di sisi kalian, mungkin karena long distance atau beda tempat mungkin, atau waktu yang bikin kalian jarang ketemu. Tapi di sini ada wish card, jadi mungkin seseorang ini adalah orang yang kalian harapin, dan kalian merasa komplit, hidup kalian komplit karena ada dia gitu ya. Dan itu di dalam fondasi, di dalam benak kalian di bulan November ini. Oke, kita langsung ke readingnya. So di momen bulan ini mungkin kalian ngerasa sendirian, ngerasa seperti nobody else around you, kayak nggak ada orang di sekitar kalian yang bisa ngerti kalian atau bisa bantu kalian, seperti merasa ditinggal tepatnya ya, dan merasa seperti keadaan itu seperti cold, dingin. Terus mungkin lebih tepatnya kalian butuh teman curhat, kalian butuh perhatian dari someone yang kalian harapin dia care, tapi dia gak ada waktu, atau dia cuek, atau dia dingin sama lo. Itu mungkin kejadian yang lagi kalian alamin di bulan ini, di bulan November 2016. Dan the challenge-nya, the problemnya adalah kalian merasa ada sesuatu yang kurang. Kalian gak, mungkin salah satu di antara kalian atau beberapa merasa gak puas sama keadaan, gak puas sama apa yang kalian alamin atau apa yang udah kalian miliki selama ini di dalam relationship kalian. Mungkin ada sesuatu yang lain yang kalian harapin, dan itu gak ada untuk saat ini gitu loh, belum ada. Dan di situ kalian merasa seperti disappointed ya, kayak kecewa dan gak puas sama keadaan saat ini. Apa yang kalian udah capai, apa yang udah kalian lakuin, tapi kalian mungkin ngerasa kurang puas, atau kalian ingin sesuatu yang lebih lagi dalam relationship dengan seseorang. Pastinya ya, kita selalu berharap something more gitu ya. Dan ya, di sini dibilang kalau looking around you, lihat lingkungan sekitar kalian, kalau something more it will come, sesuatu yang lebih baik itu akan datang, dan kalian harus sabar dan kerja keras atau do something untuk mendapatkan hal yang lebih baik itu gitu. Nah, ini di dalam fondasi atau di dalam hati atau benak kalian adalah Ten of Swords. Sini menggambarkan seseorang yang udah totally defeat, udah benar-benar terkalahkan ya. Maksudnya tuh mungkin ada kejadian dimana kalian ngerasa seperti udah sakit hati. Ini lebih dari sakit hati masalahnya. Sorry ya kalau kartu ini menggambarkan kalau kalian udah banyak masalah, banyak problem di hidup kalian atau masa lalu yang bersangkutan dengan seseorang atau mungkin keluarga, dan banyak masalah dalam sekitar kehidupan kalian. Dan kalian bahkan sampai itu mempengaruhi body dan pikiran. Contoh misalnya karena banyak pikiran atau karena masalah itu jadi kalian turun berat badan, atau stres, atau
something yang seperti sakit kepala, dan itu efek dari stres yang ada di pikiran kalian karena kejadian yang terlalu banyak dan kalian merasa seperti defeat totally. Jadi ya, kartu ini bilang kalau kalian harus sebaiknya be strong. Kalau kita harus be strong atas apapun problem itu, sebanyak apapun problem itu, kalau kita sanggup itu, segala problem itu nggak lebih dari kekuatan kita gitu. Lalu di near past, di the past, the devil, ini kartu ini menggambarkan seperti addiction, ketergantungan, keterikatan dengan something yang cenderung negatif, atau mungkin kalian terlalu tergantung perasaan kalian, mentality kehidupan kalian atau keinginan kalian ke seseorang, dan itu di saat orang itu tidak bisa memberikan kita feedback yang baik dan kalian merasa seperti totally defeat, seperti hidup kalian hancur. Nah, di situ cenderung ke negatif thinking yang di create, yang diciptakan oleh third party nih, pihak ketiga ini. Maksudnya pihak ketiga ini bukan orang. Maksud gue gimana ya? Cenderung ke negative thinking atau energi negatif yang bikin kalian terlalu down, feeling down. Atau di sini mungkin keterikatan kalian, kalian merasa terlalu terikat dengan seorang dan nggak bisa lepas dari orang itu, nggak bisa hidup tanpa dia di masa lalu kalian. Dan di sini dibilang kalau lepasin the fear, ketakutan itu, lepasin energi negatif yang bikin aura kalian jadi pudar gitu ya. Kalian bisa lepas dari itu kalau kalian mau. It's all on you. Semuanya itu tergantung di kalian mau atau enggak. Atau mungkin kalian pernah di past kalian keterikatan dengan alkohol atau something else yang lebih parah dari itu. Jadi mungkin di sini dibilang saatnya kalian untuk sadar dan lepas dari kebiasaan buruk itu, the bad habit. Oke. Atau kartu ini juga ada hubungannya dengan Capricorn, atau mungkin dalam masa lalu kalian, some of you, kalian punya seseorang yang berbintang Capricorn, dan mungkin kalian gak bisa lepas dari dia, maksud dari orang ini gitu ya. Terlalu terpikir sama dia, terlalu tergantung sama dia. Ini dari the past. Lalu the present, the Hangman. Ini kartu yang menggambarkan stagnation. Itu kalian nggak bisa mengambil keputusan, dan tidak maju, tidak mundur. Jadi seperti diam di tempat gitu ya. Atau kalian ngelihat keadaan di perspektif yang berbeda. Mungkin keadaan sebenarnya seperti ini, tapi kalian mikirnya indah, tapi mungkin sebenarnya nggak seindah itu dan nggak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Jadi di sini dibilang coba untuk melihat sesuatu dengan sisi yang berbeda, dari pandangan yang berbeda gitu ya. Dan di The Hangman ini bisa juga dibilang kartu sacrifice. Jadi mungkin ini adalah waktu yang buat kita, buat kalian Aries, untuk sacrifice apa yang udah
terjadi di masa lalu, biarlah itu berlalu. Di feeling defeat ini, biarlah itu berlalu gitu ya. Kalian mungkin harus melepaskan apa yang sudah ending atau sudah tidak berlaku lagi di kehidupan kalian, atau tidak baik lagi buat kalian. Terus kalau the near future, ini menggambarkan living. Nah, ini yang seperti yang gue bilang tadi, mungkin lo hadapin dengan kejadian dimana lo harus sacrifice something in your life. Dan di sini dibilang lo bakal pergi ninggalin itu. Entah lo pergi ninggalin masa lalu lo, atau lo akhirnya move on dari mantan lo, atau kejadian dimana terlalu banyak problem dan lo akhirnya bisa move on di sini. Tinggalin apa yang udah nggak menyenangkan hati lo lagi, maksudnya kayak apa yang udah nggak penting, apa yang udah nggak memuaskan hidup lo, nggak berguna lagi buat lo, dan itu nggak menyenangkan buat hidup lo harus move on dari situ. Dan akhirnya lo bisa move on. Lo harus yakin kalau lo bisa. Kita Aries ya kan, Aries selalu punya strong will, harus bisa move on. Nah, ini lo dimana lo lihat ke dalam hati lo, kenapa lo bisa defeat, kenapa lo bisa sesakit ini, kenapa lo bisa masalah itu datang. Dan lo harus terangin hati lo sendiri. Ini lo harus take time untuk berpikir, untuk melihat sebab dari masalah, atau ngelihat ke diri lo sendiri, atau mungkin lo yang salah, atau apa sih sebenarnya dari semua problem ini sumbernya, atau seperti terangin hati lo, tepatnya terangin hati lo, take time for yourself, dan hati-hati dalam mengambil keputusan. Pakai lantern ini ya, untuk menerangi everything around you. Jadi lo bisa jalan terus, move on dalam kegelapan. Terus ini lingkungan sekitar lo, akhirnya lo mendapatkan cara pikir lo yang baru. Lo akhirnya punya cara pikir yang baru, dimana lo ngelihat ke depan, dimana lo ngelihat vision future dengan jelas, clear, dan logik. Ini Ace of Swords menggambarkan new way of thinking, new way of logic, perspektif, dan komunikasi. Mungkin lo harus komunikasi apa yang lo rasain, apa yang lo pikirin secara jelas sama orang yang bersangkutan atau sekeliling lo. Dan di sini ada juga new idea, mungkin lo harus berpikir lebih positif dalam menghadapi masalah. Dan the hope and fear adalah the magician. Jadi di sini kita punya
the magician ini dia punya all the tools, dia punya semuanya yang dibutuhkan untuk kehidupan, dan dia tahu caranya untuk memanifestasikan itu semua dalam real life. Dan dia punya willpower, dia punya kemauan yang keras, dia punya kemauan yang jelas, dan dia tahu apa yang dia mau itu harus terjadi, itu harus tercapai. Ini adalah positive card. Jadi intinya apa yang lo pikirin, apa yang lo harapin, kalau lo bisa memanifestasikannya untuk menjadi real. Karena lo punya power of belief. Jadi apa yang lo percaya, lo manifestasikan dalam kehidupan dengan do something, dan itu akan terjadi seperti yang lo harapin. Oke, dan the outcome-nya adalah the temperance. Di sini menggambarkan tentang balancing, mencampur air hangat dengan air panas. Maksud gue, dimana lo harus, di saat pikiran lo itu panas atau frustasi atau stres, lo harus balancing your mind, balancing pikiran lo dengan air dingin, maksudnya dengan calm, terus positive thinking gitu ya, positive thinking, calm, relax, kalau everything will be okay gitu ya. Dan the outcome ini juga menggambarkan bahwa lo harus tes segala sesuatu sebelum lo ngambil keputusan. Lihat keadaan dan test the water before you jump into it head first gitu ya. Jadi lo harus tes segala sesuatunya sebelum lo ngambil keputusan. Itu. Dan di sini di bulan November ini mungkin ada orang yang bakal offering lo new love, new emotion, new happiness. Dan lo harus open your heart buat something new, the new love, the new beginning of relationship. Mungkin ada orang yang suka sama lo atau ngasih lo perhatian, dan sebaiknya lo harus lihat itu. Maksud gue, lo lihat kalau masih ada cinta di sekeliling lo, masih ada orang yang sayang sama lo, ngasih lo perhatian, dan lo nggak sendiri gitu. Itu tepatnya, lo nggak sendirian. King of Cups. Jadi di The King ini, dia itu calm, dia itu lovely, dia itu sabar, penyayang, perhatian. Nah, orang ini akan menunjukkan perasaannya ke lo di bulan ini. Mungkin the water sign, mungkin dari Cancer, Pisces, atau Scorpio yang akan datang ke kehidupan lo, itu tepatnya. So be prepare, dan ingat kalau segala masalah itu kalau kita lihat lebih dalam, kita sanggup untuk move on. Dan kalau kita positive thinking, the outcome will be
come to your life. Oke, mungkin itu aja dulu untuk November tarot reading untuk saat ini. Mungkin gue coba buka The Angel Tarot, The Romance Angel, buat kalian Aries. Aries harus kalian Aries November 2016. Aries, love and relationship. November 2016. Three card, past, present, and future for Aries, November 2016. First, the past, express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Jadi, silakan ekspresikan perasaan lo, ekspresikan emosi lo, apa yang lo pikirin, ekspresin itu tanpa menutupi perasaan lo dari orang sekitar lo atau dari seseorang yang lo sayang. Terus deception still in the present. Deception ini nih, someone is wearing a false self mask in this relationship. Mungkin ada seorang yang gak jujur sama lo, atau dia cheating mungkin, atau dia hanya berlaku setidak mestinya gitu ya di dalam relationship. And the future, let your friends help you, ask for and accept support from others. Ini berhubungan dengan teman, family, atau rekan. Mungkin harus minta bantuan dari mereka atau sharing sama mereka. Mungkin mereka bisa support lo, kasih lo masukan, atau mungkin bantu lo dalam masa lalu. Let your friend help you. Okay. So, terima kasih buat waktunya untuk Aries, dan sampai ketemu lagi bulan depan Desember. Bye bye.